Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa kita bertemu di sini untuk mengkaji hal yang bukan urusan dunia, maksudnya dunia murni, tetapi ini benar-benar ini untuk tujuan akhirat. Maka penting untuk kita luruskan dulu niat kita. Untuk apa kita duduk di majelis ini sekarang? Apakah karena kepentingan dunia atau untuk urusan personal atau untuk sekedar mau mendebat? Atau apa tujuan kita sebenarnya menuntut ilmu? Saya pikir ini akan memperbaiki banyak hal di dalam diskusi ini. Ketika orang tujuannya adalah murni untuk akhirat, murni memang tujuannya untuk Allah Azza wa Jal, dia akan terima kebenaran walaupun itu muncul dari suara musuhnya. Itu yang diucapkan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berharap agar kebenaran muncul dari mulut musuhnya. Pikiranku benar, yahtamilul khata. Bisa jadi ada kandungan salahnya. Dan pikiran musuhku salah, tetapi bisa jadi ada kandungan benarnya. Seringkali karena kita sudah terlanjur fanatik kelompok, maka kita tutup hal itu semuanya. Tidak lagi melihatnya secara ilmiah. Tidak lagi mengakui kesalahan pada diri. Makanya saya tegaskan dari awal di dalam kritikan saya. Ini kelihatan nggak presentasi saya? Bentar, saya nggak Kelihatan tuh. kelihatan. Bentar. Oh, ini oke. Makanya saya tegaskan dari awal saya membuat kritik. Adakah kata-kata saya bilang secara tegas dengan kata-kata yang tendensius? Setahu saya enggak ya, mungkin saya enggak sengaja. Bahkan saya tegaskan nih, saya mungkin warnai warna merah di bawah ini. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Saya terbuka untuk menerima koreksi. Saya enggak menjamin diri saya benar, teman-teman. Saya enggak pernah menjamin itu. Saya enggak pernah merasa saya paling benar. Enggak pernah. Justru saya senang kalau saya dikoreksi. Dan itu kan hakikat kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling saling itu dua pihak. Tawasau itu saling dua pihak, bukan satu pihak. Tawasau saling menasihati dalam kebenaran. Makanya ketika ada koreksi saya terbuka sekali. Aneh ketika banyak komentar netizen bilang, "Oh, ini antum merasa paling benar sendiri." Loh, di mana merasa paling benar sendiri? Justru saya menerima dikoreksi. Silakan dikoreksi, nggak ada masalah. Dan saya juga temukan beberapa tulisan-tulisan masyayikh yang menolak jenis tabaruk dengan kuburan ini pun ada salah. Saya temukan. Contohnya nanti misalnya ketika riwayat yang Al-A'mash tidak mendengar dari Abu Saleh. Ini Abu Saleh yang beda. Ini Abu Saleh bukan Az-Zayyat, tapi yang dimaksud Maula Ummi Hani. Kalau kita telusuri lebih detail. Awalnya saya juga menduga, ini bisa jadi hujah gitu. Kalau misalnya saya menutup diri dengan tidak jujur atau tidak adil, saya tutup-tutupi. Saya bilang, ya Al-A'mash tidak mendengar dari Abu Saleh. Saya ceritakan ini riwayat-riwayatnya dari kitab-kitabnya begini. Tapi setelah kita telusuri lebih dalam, oh bukan. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan dari awal ketika saya jelaskan, saya sebutkan bahwa Malik Ad-Dar, ini maaf agak lompat sedikit ya ke tema, karena teman-teman mungkin sudah nonton video saya. Saya bahkan sudah di awal sudah sebutkan bahwa Malik Ad-Dar ada yang menyatakan dia ma'ruf. Ibnu Sa'ad mengatakan seperti itu. Walaupun saya belum nukil ucapannya Al-Khalili karena saya nggak tahu nukilan itu. Yang sekarang kemudian dinukil oleh ya teman-teman dari kita bisa sebut pihak lain, yakni Gus-Gus tadi. Gus-Gus itu tersebut menukil, saya sebut Gus-Gus saja ya. Mohon maaf. Mereka menukil ucapan Al-Khalili, saya baru tahu. Benar, saya baru tahu. Saya nggak tahu sebelumnya bahwa Al-Khalili mengatakan muttafaqun alaih, dia adalah seorang tabi'in, disepakati. Ya, terus disebutkan begini-begini ucapannya Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad. Walaupun saya sendiri menukil di kitab Al-Irsyad. Ini.
Kita nukil sendiri kitab Al-Irsyad itu sendiri. Saya nukil. Tapi saya tidak tahu teks itu. Makanya saya bilang ini belum selesai teman-teman. Penelitian yang coba kita susun ini masih terus berkembang. Dan kita dalam menuntut ilmu pun seperti itu. Tidak bisa kita katakan kita final. Makanya setiap kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita masih minta teman-teman. Kita masih minta. Nggak ada yang ngeklaim bahwa saya sekarang. Nah itu ketika sudah seperti itu. Khawatir terjerumus malah dalam kesalahan. Terutama dalam masalah fanatisme. Nah mungkin ini tadi agak emosional ya. Maksudnya hal-hal yang sifatnya emosi. Saya akan masuk kepada ranah yang bisa saya harap menjadi ilmiah. Mohon koreksi dari karena saya yakin yang hadir di sini banyak asatidzah, ustadz-ustadz yang jauh lebih berilmu dari saya. Awal saya mengkritik riwayat-riwayat ini karena saya nggak setuju dengan mohon maaf caranya Gus Ajir ketika di debat tersebut. Gus Ajir. Saya sudah bilang ke Gus Ajir ya di video. Di video saya sudah nyatakan, saya juga sudah DM-DM-an dengan beliau. Saya nyatakan, saya tidak setuju Gus dengan cara Anda menampilkan sekian riwayat para sahabat banyak. Ya disebut 5 di situ kan. 4 pertamanya, terus halaman selanjutnya Ibnu Umar. Yang saya kritisi di sini ada 5 riwayat. Walaupun Malik Ad-Dar ini bukan sahabat ya, tapi karena di situ ada ucapan Umar seolah-olah itu menjadi takrir penyetujuan Umar, maka kemudian dianggaplah 5 athar. Ini kita bisa tulis 5 athar ya. Bisa supaya lebih spesifik kan. Kita nggak meneliti semuanya benar-benar. Mungkin ada yang terlewat, mungkin nggak tahu. Ilmu masih berkembang, teman-teman. Nah, Gus Ajir saya tidak sukanya dengan cara apa? Dia menampilkan, beliau, mohon maaf Gus Ajir ya, menampilkan seolah-olah para sahabat benar-benar bertabaruk dengan kuburan, tetapi tidak menjelaskan bahwa di situ ada kritik dalam sanatnya. Tidak dijelaskan. Atau hanya menyebutkan yang mensahihkan saja, tapi menutup mata dari para ulama yang mengkritik tentang sanatnya ini. Karena ini masalahnya panjang. Di situ saya kemudian mulai, saya harus nulis. Saya ambil dari banyak sumber. Saya bilang ini ya, disusun dari berbagai sumber. Ini juga tanggapan saya untuk Gus Abdul Wafi. Yang beliau ya bisa dibilang menuduh atau menyatakan saya hanya copy paste ngambil dari Al-Albani dan kawan-kawan gitu. Katanya. Ya, kira-kira seperti itu kan kata-katanya. Ya, saya tegaskan, saya itu ngambil dari banyak sumber. Syekh Al-Albani itu salah satu sumber. Tapi saya perhatikan teman-teman, kita tidak mengambil mutlak dari semua yang diucapkan mereka ketika misal ada kesalahan. Dan kita akan coba dudukkan pelan-pelan ya. Saya coba gambarkan dengan file ini. Apa ini namanya ya? Mind map gitu ya. Nah, saya pakai mind map begini supaya teman-teman bisa membayangkan lebih mudah, terutama yang mungkin ada yang awam di bidang mustalah hadis supaya tergambar dengan jelas. Apa saja masalahnya di dalam sanad-sanad ini. Nah, ini buat pembukaan pertama. Tadi Ustadz Nidol juga mau live dari grup ya. Mungkin saya kasih gambaran ringkasnya. Maksudnya mau live dari Zoom. Nanti supaya mungkin, tapi beliau Masya Allah. Nggak perlu saya menggarami air laut ya. Menggarami laut dan sudah. Ini Ustadz-Ustadz yang hadir Masya Allah luar biasa. Nah ini saya tampilkan. Pertama yang paling kuat ya. Dalil yang paling kuat itu ya riwayatnya Malik Ad-Dar. Riwayat Malik Ad-Dar. Athar ini yang dijunjung-junjung sama Gus Abdul Wafi. Kan yang ini, yang lain tidak dibahas. Ya mungkin mau dibahas nanti next berikutnya gitu ya mungkin. Tapi mereka akan menonjolkan yang ini. Kenapa? Karena ini yang paling kuat versinya mereka. Yang kedua yang punyanya Abu Ayyub Al-Ansari itu ya. Yang di sini. Ini termasuk cukup. Tapi yang paling kuat yang ini. Malik Ad-Dar. Makanya ini mengambil mungkin malam ini poin paling panjang. Tetapi versi finalnya nanti nunggu ya teman-teman. Saya masih belum selesai untuk mengumpulkan semua datanya. Kalau sudah selesai semua datanya untuk perbandingan-perbandingannya, baru saya munculkan video khusus menjawab Gus Abdul Wafi, tetapi tanpa tendensi personal
Walaupun beliau misalnya menuduh saya tidak jujur, segala macam itu terserah ya. Bukan urusan saya, itu urusan beliau menuduh orang tidak jujur. Kalau saya mau, saya coba bilang, antum tidak jujur, antum sembunyikan fulan, antum sembunyikan fulan. Bisa. Atau saya bilang ke Gus Ajir, antum tidak jujur, antum sembunyikan fulan, sembunyikan fulan. Kan antum nggak sebut semuanya. Antum sembunyikan. Gimana Ibnu Katsir itu menentang istighatsah, antum sembunyikan. Masa gimana ya? Ah, seperti ini nih. Ini yang tidak sehat. Saya tidak suka dengan memasukkan framing-framing, opini-opini diselipkan di dalam data seperti itu hal yang akan mengaburkan. Karena jujur, itu yang dibawa dari kemarin, framing terus teman-teman. Yang dibawa framing. Mohon untuk jangan memframing Gus Abdul Wafi, Gus Ajir. Coba bersihkan dari hal-hal itu. Ketika antum framing, oh antum ambil dari Albani, udah Albani sesat gini 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 gini. Selesai terus, ketutup, nggak bisa kita diskusi. Apa jalan mau kita diskusi apa? Kan sulit kalau seperti itu caranya. Nah, baik kita kembali lagi ya. Ini tadi framing juga ini malah. Nah, kita fokus kepada temanya. Riwayat Malik Ad-Dar ini, nah ini juga mainan framingnya teman-teman tadi dari grup sebelah. Beda grup WA aja ya. Sama-sama di WA tapi beda grup. Nah, ini mereka bilang, riwayat ini diriwayatkan banyak para ulama. Gitu ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan Al-Baihaqi. Diriwayatkan Ibnu Abi Khaythama. Diriwayatkan Ibnu Asakir. Sebut saja semuanya ya. Diriwayatkan dari ini siapa namanya Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan juga riwayatnya Saif bin Umar At-Tamimi. Oke, dikumpulkan semua, disebutkan semua. Teman-teman, itu kalau orang awam ngelihat, wih banyak referensinya, kitabnya banyak, jilidnya, halamannya full lengkap, ditampilkan cover bukunya sama screenshot kitabnya, scan kitabnya. Ya orang awam akan, wih ini referensinya luar biasa. Tapi kan masalahnya bukan itu kan. Kalau orang sudah belajar ilmu hadis, yang guyu-guyu aja ya, ketawa-ketawa gitu. Aduh mas, bukan itu topik permasalahannya. Bukan masalah berapa banyak yang meriwayatkan di bawah. Antum tahu dalam ilmu sanad, antum sudah tahu. Gus Acir, Gus Abdul Wafi, atau Gus-Gus yang lain yang saya belum sebut. Yang YouTuber-YouTuber juga itu ya. Antum kan fokus di ini, di bawah ini. Ini loh jalurnya ini loh. Antum jangan memframing seperti itu kemudian mengatakan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan tidak mengingkari gitu ya. Ini bahasanya Gus Wafi saya ulangi. Gus Wafi kan bilang gitu. Al Baihaqi meriwayatkan nggak mengingkari. Ini meriwayatkan nggak mengingkari. Loh masa nggak mengingkari itu sama dengan mensohekan. Kalau seperti itu maknanya, oh berapa banyak hadis palsu dan hadis lemah itu sebenarnya soheh. Karena yang meriwayatkan tidak mengingkari. Konsekuensinya begitu jauh teman-teman. Mak, kalau orang dengar ini terus dia sudah pernah belajar mustalah hadis. Loh kok kayak gitu? Cara kesimpulannya. Kalau hanya sekedar meriwayatkan hadis sama dengan maaf, meriwayatkan hadis plus tidak mengingkari sama dengan hadisnya soheh, atarnya soheh. Masa seperti itu kaidahnya? Ditutup aja buku mustalah hadis, dibuang semuanya, tidak usah dipelajari. Karena itu cara yang tidak ilmiah seperti itu teman-teman. Jangan karena diriwayatkan Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Banyak kitabnya. Tapi ternyata dilihat sanatnya menjurus satu. Porosnya semua di Abu Muawiyah. Semuanya di sini sanatnya teman-teman. Nih antum lihat nih. Ketika antum lihat seperti ini kan kebayang semuanya langsung ya. Tergambar dengan jelas. Bagaimana kejadian yang sebenarnya. Nah, tapi ini masih belum final untuk yang versi ininya ya. Yang lainnya. Abu Saleh ini As-Samman ya. As-Samman Az-Zayyat. Kalau yang dia Maula Ummu Hani itu kan beda ya dua orang ini. Tapi kalau teman-teman menemukan fakta yang lain bisa disampaikan. Saya bilang saya bukan orang yang ngajari antum teman-teman. Saya bukan guru. Maksudnya menggurui Anda. Antum itu asatidzah. Ini yang hadir banyak yang asatidzah. Orang-orang yang sudah belajar. Saya di sini menyampaikan apa yang saya teliti dari sekian banyak penelitian yang ada. Saya tampilkan sebagai data di lapangan, saya biarkan orang untuk mendownload, silahkan di-download, dipelajari. Kalau ada yang perlu dikoreksi, sampaikan. Biarkan ini jadi open source, diteliti sama semua orang, dilihat. Seperti yang terjadi pada ilmu hadis, semuanya itu open source. Semua orang bisa mengakses dan meneliti. Nah ini problemnya teman-teman. Problemnya cukup banyak. Maksudnya hal-hal terkritik.
Ketika saya bilang ini bermasalah, apakah sama dengan saya mendhaifkan athar ini? Belum tentu kan? Saya bilang bermasalah. Makanya di awal video saya bilang itu, idza tatarraqa ilaihil ihtimal saqata bihil istidlal. Ini sudah ma'ruf di dalam perdebatan. Ketika ada perdebatan, diskusi, apabila sesuatu dalil itu mengandung berbagai macam kemungkinan, maka dalilnya jatuh untuk dipakai berdalil. Karena terlalu banyak kemungkinan. Atau misalnya dua kemungkinan. Oh, bisa jadi athar ini sahih, bisa jadi athar ini dhaif. Dalam perdebatan itu sudah nilainya kurang. Contoh, saya kan ngasih contoh kemarin. Orang Sunni sama orang Syiah debat. Yang Syiah pakai riwayatnya Syiah, hadis-hadisnya Syiah. Yang Sunni pakai hadis-hadisnya Sunni. Ya tidak ketemu. Karena masing-masing menganggap ini ihtimal semuanya riwayatnya. Bahkan bukannya ihtimal, diingkari masing-masing. Ya nggak bakal ketemu, teman-teman. Maksudnya nggak ketemu, debat itu ya cari apa titik yang samanya, debat di poin-poin yang sama itu tadi. Harusnya kan gitu. Sama nanti saya singgung di sini. Ustadz, riwayat Malik Ad-Dar ini kan disohhkan sama para ulama. Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar. Ya saya bisa juga saya bilang seperti ini. Lihat. Nih teman-teman. Antum bisa lihat di layar ini ya. Loh, sanad riwayat Athar Malik Ad-Dar ini ada yang mengisyaratkan lemah atau mengkritiknya. Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dan lain-lain saya belum sebutkan yang mensahihkan semuanya ya. Itu yang mensahihkan. Yang mengisyaratkan lemah, yang mengkritik ada Al-Khalili mengkritik, Al-Mundhiri mengkritik, Al-Haythami mengkritik. Mereka mengkritik. Kalau kita cuma main, oh ini lebih ahli, lebih ini, ya nggak ketemu teman-teman. Kan bukan seperti itu cara kita diskusi ilmiah. Karena Syekh Fulan mensahihkan Syekh Fulan itu betul, tetapi itu bukan satu-satunya argumen. Atau argumen mutlak langsung mematahkan argumen musuh, enggak. Lihat, yang mensahihkan ada, yang mengatakan atau mengkritik juga ada. Terus gimana solusinya kalau kayak gini? Ya kita teliti beneran, kita verifikasi bagaimana rijal yang ada di sanatnya. Nah, yang sekarang dilakukan oleh geng sebelah adalah memframing. Yang pertama kali mengkritik adalah Al-Albani. Kata siapa? Kata Gus Abdul Wafi. Gus Abdul Wafi bilang gitu. Yang pertama kali mengkritik ini Al-Albani. Loh salah Gus. Antum monggo baca. Al-Khalili mengkritik ini. Di dalam kitabnya Al-Irsyad, lihat jilid 1 halaman 316. Saya pakai Maktabah Syamilah. Kenapa? Saya sudah bilang ke teman-teman. Saya pakai Maktabah Syamilah. Kenapa? Supaya Anda bisa mengaksesnya sendiri dan ngecek sendiri. Kalau saya pakai screenshot, Anda nyarinya gimana? Agak sulit. Ya, harus download PDF-nya dulu, terus beli kitabnya atau gimana? Repot kan? Yes, kita pakai yang open source, yang semua orang bisa akses. Al-Irsyad. Kalau nanti ada salah, loh Ustaz, Maktabah Syamilah banyak salah. Sama juga, kitab cetakan apa enggak ada salahnya? Ada banyak. Manuskrip kuno apa enggak ada salahnya? Ada banyak. Maktutot itu ada banyak salah. Jadi salah itu bukan cuma Maktabah Syamilah. Semua yang dilakukan manusia mesti salah. AI pun salah. Jadi kalau mau menuduh Maktabah Syamilah enggak valid, ya sama kitab-kitab ya banyak salahnya. Banyak salahnya. Salah penyalinan, salah manuskrip, salah ini banyak. Baik, kita kembali ke sini ya. Ini Al-Khalili mengkritik. Al-Mundhiri mengkritik. Al-Haythami mengkritik. Bukan Syekh Albani yang pertama kali mengkritik. Dan ini ketidakjujurannya. Terus memframing apa? Albani mendhaifkan yang sahih dan mensahihkan yang dhaif. Selalu gitu kan. Padahal beliau Al-Albani banyak sahihnya itu mayoritasnya yang beliau sahihkan mesti ada orang pendahulunya. Kebanyakan. Nggak sendirian beliau. Dan itu pun untuk mensahihkan menukil ulama-ulama rijalul hadis yang ada di masa lalu. Bukan ucapan beliau sendiri, bukan. Ini ketidakjujuran. Ini kan kalau mau dibilang tadi, antum tidak jujur Ustaz. Antum sembunyikan. Loh antum juga sembunyikan bahwa Syekh Al-Albani seolah-olah menghukumi hadis itu sendirian. Antum juga tidak jujur. Coba sampaikan, coba lihat, tampilkan teksnya di dalam kitab silsilah sahihah, silsilah ad-dha'ifah. Apakah Syekh Al-Albani menghukumi dengan dirinya sendiri atau menukil ulama-ulama sebelumnya? Iya kan? Antum tidak jujur. Antum menuduh kami tidak jujur. Loh, antum juga tidak jujur. Karena antum juga mau membela pendapat antum. Ayo kita mari sama-sama bersikap adil. Ditambah lagi, banyak ini teman-teman. Kayak tidak cukup ini waktunya. Agak-agak panas sih. Saya tidak mau kadang ini kan kita ngomong ini menggebu-gebu karena biar lancar ya teman-teman. Kalau saya ngomong itu
Kalau ngomongnya pelan-pelan itu kadang nge-lag gitu ya. Kayak internetnya jadi lambat gitu. Kalau mau internetnya cepat saya harus ngomongnya agak agak ngegas. Karena saya biasa khutbah kayak gitu. Teman-teman yang tahu saya ngisi kajian atau khutbah saya menggebu-gebu memang. Baik, kita kembali ke topiknya. Ngalur ngidur saya ngomong. Balik lagi ya di sini ya. Baik, sebenarnya teman-teman saya tanya dulu nih yang hadir di Zoom. Yang sudah, coba ada, ini sebenarnya kita bisa ya, saya undang dari followers apa itu, kita share gitu ya. Bisa yang hadir sampai 500 itu. Cuman saya nggak mau karena penelitian ini sebenarnya belum benar-benar tuntas. Saya jujur, saya katakan. Karena saya membuatnya itu benar-benar kurang dari 24 jam setelah pertandingan debat terjadi. Waduh, pertandingan debat. Pertandingan debat, terus saya nulis, saya kumpulkan artikel-artikel dari para ulama yang sudah ada, saya gabungkan. Ini saya jujur, saya ceritakan bagaimana prosesnya. Saya tidak tutup-tutupi. Kemudian saya kumpulkan riwayat-riwayatnya. Saya sebutkan yang mensahihkan. Bahkan di video, coba lihat video saya di YouTube. Saya bilang, iya ada ulama yang mensahihkan. Dan itu pun juga karena Gus Ajir sudah menyebutkan dalam video debat bahwa Ibnu Hajar mensahihkan, Ibnu Katsir mensahihkan. Sudah disebut. Makanya kata-kata Gus Abdul Wafi bahwa saya tidak menyebut itu tidak jujur. Loh bukan. Karena konteksnya saya tidak perlu menyebutkan. Sebab Gus Ajir sudah menyebut. Kan gitu. Konteksnya seperti itu ya. Teman-teman yang nggak ngerti konteksnya harus nonton semua. Maaf ini coret-coret tolong di ini ya, di delete ya. Ini masih banyak teman-teman nggak tahu waktunya cukup apa enggak dan yang ini belum selesai saya berikan catatan-catatannya ya. Saya buat seperti ini bukan baru. Dari dulu sudah saya sering buat seperti ini. Bagi yang ikut kelas takhrij hadis saya sudah tahu ya. Dulu saya pernah ada kelas takhrij hadis dan seterusnya saya buatkan materi-materi seperti ini. Eh sehingga apa ya? Saya tidak mau personal sih, yaitu nyinggung kepada perkataannya Gus Abdul Wafi yang menuduh ini dan itu, tapi ya sudahlah. Saya tidak mau itu personal soalnya. Kita balik lagi. Eh, sebentar saya tanya dulu teman-teman. Ini ada fitur polling nggak? Ada fitur polling nggak? Fitur Saya paling cocokkan dulu gimana? dengan audiens nih. Yang hadir di sini, apakah sudah menonton video YouTube saya? Mungkin dikasih pilihan menonton sampai habis, menonton sebagian, terus tidak menonton gitu. Video YouTube yang saya bahas semua athar ini. Siapa yang bisa bikin polling? Nggak bisa ya? Mungkin tulis di kolom chat aja nggak apa-apa. Tulis di kolom chat. Nonton ya belum. Full, waduh, masya Allah. Saya tahu di sini ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti. Saya yakin yang hadir di sini. Ada yang niatnya mau debat. Nanti tak tanya Ustadz. Tidak apa-apa, saya terbuka. Silakan. Saya kan dari awal sudah bilang teman-teman. Ini antum pikiran antum begini dulu deh. Coba mindsetnya diperbaiki dulu deh. Saya sudah bilang di awal yang warna merah. Mohon koreksi jika saya ada kesalahan. Saya nggak pernah mengklaim saya paling benar sendiri. Nggak pernah. Itu yang netizen-netizen yang bilang, ini Ustadz merasa paling benar sendiri. Loh kapan saya bilang merasa paling benar itu kapan? Terus ada yang bilang, Ustadz ini menuduh kafir musyrik. Kapan saya menuduh kafir musyrik? Kapan? Oh, koknya netizen ini aneh-aneh ya. Hatam 2 kali. Ya, Alhamdulillah sudah nonton. Ya, baik, tidak apa-apa. Di sini saya akan tambahkan, walaupun yang sudah nonton, saya tambahkan beberapa faedah. Admin mungkin ada yang ditunjuk co-host juga ya mungkin di sini. Mas Muawin, Ustadz Muawin dan Ustadz Faisal mungkin bisa Faisal. didelete-deletekan ini ya. Apa ini Saya yang Faisal minta bantu coret-coret Ustaz ini? yang coret-coret. Oke. Hmm. Coret-coretnya dihapus. Tolong. Nah, contoh, di sini saya beri tanda warna merah. Warna merah ini adalah yang terkritik. Yang warna garis merah juga ini yang terkritik, maksudnya tentang apakah terputus atau tidak sanatnya. Sedangkan yang kotak ini, yang warna merah adalah apabila status orangnya yang terkritik. Kita boleh urut dari bawah dulu ya. Kritik pertama, maaf ini kenapa coret-coret ini, tolong teman-teman. Gimana caranya nih? Saya nggak tahu caranya. Tolong dihapusin. Kasihan ini, mengambil waktu ini. Teman-teman kalau Ustaz, nyoret-nyoret Ustaz gini, Faisal bisa minta bantu Ustaz. ntar ini coba saya delete. Ini tinggal diklik aja ini, clear clear all drawings. Nah, gitu aja. Antum klik di tombol yang warna pena, terus klik clear all drawings. Terus nanti diatur di bagian host itu bisa ya. Saya tapi nggak.
tahu detail. Nah, riwayatnya ini teman-teman sudah tahu ya mungkin ya, ketika terjadi paceklik di zamannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang kepada kuburan Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqillah li ummatik." Mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu. Tapi benar ini tetap mintanya kepada Allah, tetapi Rasulullah dijadikan perantara untuk berdoa, di mana diminta agar Rasulullah yang berdoa kepada Allah di dalam kuburnya. Fa innahum qad halaku, mereka telah binasa, lalu Rasulullah pun datang dalam mimpinya. Wa qala i'ti Umar, datanglah kepada Umar, fa aqrihus salam, bacakan salam atau ucapkan salam kepada Umar, katakan bahwa mereka akan diberikan hujan. Dan hendaknya dia bersikap cerdas atau bersikap ya bijak dalam pemerintahannya. Maka kemudian orang ini yang tidak diketahui namanya datang kepada Umar menyampaikan berita, lalu Umar menangis. Dan ya intinya Umar, saya lupa arti terjemahnya. Ya Rabbi ma'alu illa ma'ajistu anhu. Pokoknya Umar di situ mengakui bahwa dirinya tidak mampu dalam mengatur pemerintahan kecuali karena kekuatan Allah. Intinya seperti itu kira-kiranya. Saya hanya bisa melakukan sesuai dengan kekuatan yang Allah berikan. Atau semana dengan itu, saya agak-agak lupa ya terjemahnya ini ya. Nah, karena saya fokus ke sanadnya ini. Nggak saya terjemahkan ini. Ada sih di ininya ya. Coba lihat di sini. Ya ini. Wahai Tuhanku, aku tidak akan mengabaikan bersama kecuali apa yang aku tidak sanggupi. Kecuali apa yang aku tidak sanggupi. Ya, itu kaitannya dengan itu. Kaitannya dengan kehendak atau kekuatan yang Allah berikan kepada Umar. Nah, kita kembali kepada teks ininya ya. Rojul yang di sini, yang disinggung, mungkin akan jadi perdebatan karena rojul itu dia masuk dalam matannya, bukan dalam sanatnya. Dan nakaroh atau ketidaktahuan atau kemajhulan seseorang yang disebutkan di dalam matan itu tidak berpengaruh kepada sahih atau tidaknya sanad. Makanya kata rojul di sini tidak termasuk sanad. Dan ini termasuk nyambung nanti kenapa Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menyatakan sanadnya sahih dari Ibnu Abi Syaibah ini. Ya, teman-teman tadi saya sudah singgung ya. Tidak usah terpukau dengan disebut Al-Baihaqi, fulan, 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 banyak. Semuanya intinya kembali ke Abu Muawiyah, gurunya Ibnu Abi Syaibah. Semuanya kembali ke sini. Jadi tidak usah termakan framing yang itu. Dan teman-teman tahu bahwa jalurnya yang utama yang ini. Dari Abu Muawiyah ke Al-A'mash, Abu Saleh, terus Malik bin Iyad Ad-Dar. Lalu dari Rajul. Nah, Rajul ini sebenarnya bukan jalur sanadnya. Ini adalah sosok yang ada di dalam matan. Sehingga yang disahihkan dalam sanad itu adalah ini, jalur 4 ini. Abu Muawiyah, A'mash, Abu Saleh, Malik Ad-Dar. Itulah kenapa dikatakan sanadnya sahih. Nah, secara ringkasnya ya gitu ya. Nah, rojul ini walaupun begitu, dia juga punya peran dalam meriwayatkan. Meriwayatkan apa? Meriwayatkan mimpi. Mimpi ini dia ceritakan. Nah, sayangnya rojul ini sudah majhulul ain, majhulul hal. Tidak diketahui namanya, tidak diketahui statusnya bagaimana di dalam periwayatan. Kecuali satu riwayat. Riwayat yang dinukil oleh Saif bin Umar At-Tamimi dalam kitabnya Ar-Riddah wal Futuh. Tapi saya sudah cek di versi PDF-nya tidak nemu ya, yang versi sekarang. Mungkin ini riwayat yang ada di zaman dulu, tapi diabadikan di dalam kitab tarikhnya Ibnu Jarir atau Bari. Dinukil juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ya. Nah, ini jalurnya. Nah, kalau di sini disebut namanya adalah Bilal bin Ibnul Harith alias sahabat Nabi. Ini tidak ada masalah. Sahabat Nabi. Cuman ceritanya berbeda. Cerita yang diceritakan itu berbeda apanya? Tidak ada lafadz istisqa meminta tolong kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah, istighatsah dengan Rasulullah yang sudah wafat, itu nggak ada di dalam riwayat yang ini. Teman-teman bisa cek di dalam tarikhnya At-Tabari. Terus Saif bin Umar ini disepakati oleh para ulama, di antaranya ucapannya Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, mujma'un mujma'un ala annahu kadzab, atau semakna dengan itu. Sepakat para ulama bahwa dia adalah seorang pendusta. Walaupun dia mengarang kitab, Saif bin Umar At-Tamimi. Jadi riwayat ini tidak bisa dijadikan pegangan, walaupun Ibnu Hajar menyebut namanya dimaksud Bilal Ibnul Harith alias dia seorang sahabat, maka tidak berbahaya. Tetapi tetap kita katakan di sini, beliau orang yang tidak diketahui. Siapa? Yang kedua, yang menjadi kritik. Ini kan kritik ya teman-teman. Saya tidak bilang, oh ini pasti begini. Enggak, saya bilang kritik. Dan ketika suatu dalil tadi terkritik dan juga ya 50-50, 50% ada benar, mungkin juga salah.
Tidak bisa dipakai dalam beristidlal ketika melawan argumen lawan. Itu lemah. Ketika kita temukan dalil-dalil yang melarang untuk istighatsah melalui orang-orang mati, itu jelas sahih. Umar bin Khattab sendiri tawassulnya bukan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di dalam kubur saat itu. Kemana Umar bin Khattab tawassul dalam riwayat Bukhari? Tawassul kepada siapa? Kepada pamannya Rasul yang masih hidup, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Riwayatnya sahih dan riwayat-riwayat sahih yang lain yang melarang pengkultusan kuburan dan seterusnya dan seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran yang melarang berdoa kepada selain Allah. Larangan istighatsah kepada selain Allah dan seterusnya. Atau mengambilnya sebagai perantara, maksudnya mengambil selain Allah sebagai perantara. Kan banyak riwayat-riwayat yang sahih. Yang dalil-dalilnya mutawatir. Dalam Al-Quran mutawatir. Terus bertentangan dengan riwayat yang bermasalah. Atau sanadnya dikatakan sahih, tapi berhenti sampai Malik Ad-Dar karena ini riwayatnya sampai sini. Yang sini bukan periwayatnya ini, bukan jalur sanadnya ini, rajul ini. Laki-laki ini yang menceritakan mimpi. Saya tanya ke teman-teman, mimpi itu jadi dalil atau bukan dalam usul fikih? Mimpi. Jadi dalil atau bukan dalam usul fikih? Gitu teriak-teriak kemarin, kami dalilnya nggak cuma ini. Nah, oke, mimpi. Kenapa banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan dari teman-teman, ya malah nanti framing lagi ya. Banyak menggunakan mimpi. Termasuk di sini mimpi walaupun, tapi Ustaz kan Umar bin Khattab ikrar. Loh, belum tentu ikrar di situ. Itu masih debatable perkataan beliau di situ. Apakah benar-benar mengikrar? Kejadiannya pun di sini tidak disebut namanya siapa fulan tadi ini. Siapa orang ini? Ditambah lagi masalah-masalah yang lain. Kritik kedua adalah pada Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar, dia bukan majhulul ain, dia dikenal. Itu yang dimaksud dengan ucapannya Al-Khalili bahwasanya dia muttafaqun alaih tabi'in yang dikenal. Ma'ruf, disebut ma'ruf. Tapi apakah hal ini kan dua. Masalah al-adl dan ad-dhabt. Antum yang sudah belajar ilmu mustalah hadis ngerti. Adl ini secara ketakwaannya, dhabt secara periwayatan, hafalannya, atau penjagaan amanah dalam periwayatannya kan. Benar-benar sama atau tidak, atau hafalan lah bisa dibilang, atau penulisan. Nah, dua ini kan. Kalau secara adil, iya. Loh, Malik Ad-Dar ini diangkat menjadi mengurusi sesuatu. Di zamannya Umar menjadi pengurus makanan keluarganya Umar. Di zamannya Utsman disuruh ngurus Ad-Dar, sebuah tempat Ad-Dar. Makanya digelari Malik Ad-Dar. Tetapinya ini, apakah dengan Umar dan Utsman mengangkat beliau sebagai jabatan itu, di dalam jabatan itu, langsung otomatis dia itu kuat secara hafalan, dobetnya kuat? Tidak ada keterangannya. Ma'ruf itu yang dimaksud dikenal. Dia bukan majhulul ain, tapi halnya gimana? Tidak disebut. Ibnu Abi Hatim atau Abu Hatim Al-Bukhari tidak menyebut jarah dan tidak pula takdilnya. Ini saya rangkumkan aja kata-katanya ini ya. Karena yang versi nanti mana Ustaz untuk ngomong doang ya, nanti saya bikin yang versi lengkapnya pakai screenshot itu biar kayak yang sebelah itu ya. Saya kasih yang sebelah itu, kasih screenshot. Abu Hatim dan Al-Bukhari tidak menyebut jarah dan tidak pula ta'dil. At-Tabarani menyebut la a'rifuhu, majhul. Majhul ini bisa jadi majhul secara hal atau majhul secara ain sekaligus. Tidak tahu apa yang dimaksud dengan At-Tabarani. Yang jelas kalau dikumpulkan antara versi-versi ini tadi, para ulama tidak menyebutkan dia ditakdil, tidak pula dijarah. Sebagian meriwayatkan itu menyebutkan dia majhul. Contohnya At-Tabarani. Maaf, ini bukan At-Tabarani, salah. Astagfirullahaladzim, salah ini ya. Bukan At-Tabarani. Salah ketik ini. Al-Mundhiri. Al-Mundhiri menyebut riwayat Tabarani. Salah. Maaf. Di sini tadi. Pembuktiannya di sini. Saya salah ketik. Al-Mundhiri yang menyebut. Dan juga dilanjutkan oleh Al-Haythami. Lam a'rifuhu. Dan di sini pakai lam, yang di sini pakai la. Berarti ya kemungkinannya Al-Haythami tidak copy paste benar-benar, tapi mengecek juga. Al-Haythami juga mengatakan saya tidak tahu dia. Dan kata-kata saya tidak tahu dia itu dalam status di ilmu jarh wa ta'dil termasuk jenis majhul.
dikategorikan dia majhul karena ucapannya Abu Hatim juga seperti itu. Jadi nggak harus, oh itu kan menurut dia, nggak seperti itu cara menilainya. Tidak seperti itu cara menilainya. Baik, majhul atau mubham. Maksudnya majhul? Majhulul ain, majhulul hal ada dua jenis. Itu yang nanya ya. Nanti mungkin kita, kalau yang nulis di chat mungkin kurang jelas. Nanti boleh diskusi aja. Yang penting tujuan antum bukan untuk ceramah. Kalau ceramah buat webinar sendiri. Baik. Kalau mau ceramah bukan di sini tempatnya ya. Nanti malah diskusi. Diskusi di TikTok itu sana banyak yang suka debat di TikTok itu. Saya enggak mau eman waktu saya buang-buang waktu debat seperti itu, kurang manfaatnya ya. Kecuali mereka bawa kitab. Nah, kemudian jadi untuk Malik Ad-Dar ini sendiri ada perselisihan. Bagaimana dengan tausiknya Ibnu Hibban? Nah, ini kan ada yang menyatakan kan dia ditausik sama Ibnu Hibban. Saya agak lompat-lompat teman-teman. Yang versi lengkapnya nanti pas saya versi lengkapnya ada dengan versi lebih padat untuk Gus Abdul Wafi insya Allah. Cuman waktunya kapan enggak tahu karena saya ini persiapan ujian akhir semester saya S2. Jadi saya sempat-sempatkan ini dan juga kegiatan padat sekali, undangan sana sini ngisi kajian ngisi itu. Ini waktu-waktu luang saya sempatkan untuk meneliti ini. Gitu ceritanya. Nah, emang Ibnu Hibban menukil dalam kitab Ats-Tsiqat. Coba lihat. Rawa anhu Abu Saleh As-Samman. Lihat ya, ini yang tadi nanya Abu Saleh yang dimaksud As-Samman. Nah, wa kana maula li Umar bin Khattab. Nah, baik, ini Abu Saleh As-Samman. Hanya disebutkan muridnya satu di sini, walaupun nanti kalau di versi riwayat-riwayat lain muridnya ada empat. Malik Ad-Dar ini yang meriwayatkan. Ada empat, ini yang versi lain ya. Tapi kita lihat yang punyanya Ibnu Hibban. Yang meriwayatkan darinya adalah satu. Nah, pertama, memang di sini saya nukil dari ucapan ulama-ulama zaman sekarang, ya pastinya dituduh ini Wahabi-Wahabi semua ya. Ya percuma. Dan ini makanya tadi saya bilang, kalau dalilnya itu ihtimal, tidak bisa dipakai istidlal. Saya pakai dalil dari orang-orang syekh yang dituduh Wahabi, ya mental. Nggak bakal didengar sama mereka. Walaupun syekhnya sealim apapun, hafalannya sekuat apapun, karya ilmiahnya setebal apapun, kalau dia Wahabi, dicap stempel Wahabi, sudah ditolak. Itu yang tadi saya singgung, idza tatarraqa ilaihil ihtimal, saqata bihil istidlal. Kalau dia mengandung kemungkinan, tidak bisa dipakai berdalil. Ya kayak ini, saya masih harus perlu saya gali lagi, tapi ini beliau katakan memang kenyataannya seperti itu. Jadi di dalam thiqatnya Ibnu Hibban itu ada periwayat-periwayat yang disebut dalam Al-Majruhin juga, kan bingung. Gimana Ibnu Hibban kok menyebut periwayat-periwayat, ada yang di thiqat, ada yang di majruhin. Gimana sebenarnya? Dia thiqat apa majruh itu? Jadi ulama hadis itu juga terjatuh dalam waham, teman-teman. Dalam waham, ini namanya waham. Nggak sengaja salah, nggak sengaja lupa. Dan itu terjadi berkali-kali. Ibnu Hajar apa nggak punya waham? Ada beberapa waham. Walaupun beliau gelarnya Al-Hafidh. Ibnu Katsir apa nggak ada waham? Ada. Biasa para ulama ahli hadis ada waham. Sampai dikarang kitab-kitab khusus tentang awham al-muhaddithin. Ada. Ada wahamnya teman-teman. Orang nggak maksum. Sama juga. Apakah semua yang di thiqat Ibnu Hibban itu pasti thiqah? Enggak. Buktinya apa? Lah beliau masukkan di thiqah dan juga masuk di majruhin. Makanya kaidah yang paling mudah untuk memahami, kalau Ibnu Hibban sendirian menthiqahkan orang, ada tanda tanya. Tunggu dulu. Kok dia sendirian menthiqahkan yang lain nggak ada? Makanya dikategorikan dia mutasahil. Beliau itu lebih bermudah-mudahan dalam menthiqahkan orang. Yang mengatakan ini bukan saya. Yang mengatakan ini ya memang para ulama banyak, bukan cuma satu dua. Sampai beliau di sini ya, walaupun Syekh yang Al-Wahabi ini, ya, sukanya mereka bilang gitu ya. Pokoknya di stempel Wahabi sudah. Ucapannya ditolak semuanya. Walaupun benar, tolak semuanya. Pokoknya Wahabi sudah ditolak. Paling gampangnya gitu. Mayoritas ulama menilai Ibnu Hibban mutasahil. Jadi nggak bisa kalau dia sendirian, iya sendirian yang menthiqahkan. Tapi Ustadz katanya ada Al-Khalili. Ya Al-Khalili itu kan menyebut ma'ruf. Tapi tidak ada thiqah secara dobetnya. Secara adil iya. Secara dobet tidak ada. Itu ya. Di kasus Malik Ad-Dar. Tapi Ustadz Al-Albani mensahihkan. Ini contohnya ya. Ada YouTuber namanya Zaini bilang gitu. Al-Albani mensahihkan itu. Mentauthik
Ibnu Hibban, mentautsik Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar bukan majhul kata Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kan saya sudah bilang, dari kapan saya bilang saya taklid kepada Syekh Al-Albani? Lu enggak ada. Dari awal saya enggak nyebut di sini. Saya sebut dari berbagai sumber. Kok terus saya dituduh apa namanya istilahnya? Pro, pasti Al-Albani semuanya. Enggak. Justru banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang saya tidak mengambil pendapat beliau. Termasuk dalam perkara-perkara hadis banyak. Masalah menggerakkan jari saat tasyahud, masalah ini, masalah itu banyak. Bukan cuma satu dua. Dalam fikih juga, dalam banyak saya nggak setuju. Pribadi loh ya, dan saya tidak memandang lebih tinggi level dari beliau. Enggak. Ya memang nggak setuju saja, saya nggak milih. Karena bagi saya tidak tepat atau ini atau itu kan orang punya penilaian. Nah, baik. Eh, Tauhidnya Ibnu Hibban. Ini lagi-lagi juga syekhnya Wahabi ini. Wahabi semua tuh. Pokoknya semuanya Wahabi. Setelah ini seorang ulama dari Irak, Syekh Dr. Mahir Yasin apa Mahir? Saya lupa. Al-Fahl itu ya. Yasin apa Mahir? Mahir bin Yasin apa Yasin bin Mahir? Al-Fahl. Maher bin Yasin, Ustaz. Mahir bin Yasin ya. Baik. Ya, ulama hadis terkenal di Irak. Karya-karyanya sudah cukup lah. Di antum yang saya sebut ini, ya oleh terserah antum yang nuduh-nuduh Wahabi. Antum bandingkan karya antum di ilmu hadis dibanding Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Sudah, tandingkan punya antum mana. Tandingkan sama karyanya beliau di bidang hadis. Sudah. Tandingkan sama karyanya Syekh Al-Albani. Ya, kita tantang saja. Siapa dari ulama-ulama mereka yang ada di zaman sekarang mengalahkan karya-karya Syekh Al-Albani secara produktivitas? Gak akan ada. Kita tantang. Coba tunjukkan siapa? Sebut namanya. Fulan. Coba sebutkan. Kita tandingkan secara produktivitas. Gak ada. Kepada murid-muridnya Syekh Al-Albani atau orang yang istifadah dari Syekh Al-Albani seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Karya-karyanya banyak produktif di dalam ilmu hadis. Syekh Mahir bin Yasin, Mahir ya tadi ya. Syekh Mahir bin Yasin Al-Fahl. Produktif sekali luar biasa. Tahqiqatnya apanya ininya. Termasuk juga Syekh Bashar Awad Ma'ruf juga. Ya nanti bilang Wahabi. Syekh Bashar itu jenggotnya nggak ada teman-teman. Syekh Bashar. Wes bukan Wahabi itu ya. Syekh Bashar Awad Ma'ruf itu beliau juga mengkritik dalam Musnad Al-Mu'allal kalau nggak salah ya. Nah, nama kitabnya juga ada kritik ini. Aduh saya sungkan yang hadir Ustaz besar. Aduh, mohon maaf Ustaz. Saya agak kayak cangkolang gitu ya rasanya. Antum lebih berhak berbicara tentang ini semua. Tapi karena amanahnya dikasih ke saya gitu ya. Mohon dikoreksi aja nanti. Saya di sini hanya seorang penuntut ilmu pemula. Mesti ada salah, pasti. Saya tidak mengklaim diri saya paling benar. Saya justru malah terima kasih. Monggo dikoreksi. Nah ini antum lihat perkataan beliau ya. Kalau tafarrada birriwayati anhu wahid. Dia sendirian ini. Sawa akan thiqah am ghairu thiqah. Ini ya. Maka dia majhulul ain ya. Ini kaidah-kaidahnya. Nanti antum teman-teman baca di sini nanti ya. Kalau yang riwayatkan dua berarti majhulul hal. Ya, ini kalau kita terapkan teorinya Syekh Mahir Al-Fahl dan katanya beliau ini adalah kaidah yang dipraktekkan oleh Ibnul Qattan Al-Fasi dan Syamsuddin Al-Zahabi. Saya mungkin salah baca ini, teman-teman tolong dikoreksi ya. Yang beliau jelaskan ini dari tajribahnya beliau, prakteknya beliau dalam melihat bagaimana Ibnu Hibban menthiqahkan orang, maka Ibnu Hibban menilai Malik Ad-Dar sebagai thiqah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu contohnya ya. Tapi Ustadz Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai bendahara pangan. Iya, itu sifat adil. Sifat dabutnya enggak. Itu bisa secara sifat adil. Sifat dabut enggak ada. Sebagai bentuk pentikohan dalam sisi dabutnya enggak ada. Kalau ada, tolong berikan buktinya ya. Dan itu juga supaya tidak salah paham, orang menyangka bahwa itu menjadi pengurus jabatan negara. Malik Ad-Dar, bukan. Dalam Tarikh Al-Kabir Ibnu Abi Khaithamah disebutkan sebagai pengurus makanan keluarganya Khalifah Umar. Buat keluarga. Nih, ayal. Bukan negara. Nih, perlu diluruskan dulu. Ngurusin makanan keluarga. Jadi nggak membayangkan yang wow, luar biasa. Baik. Ya, ini ada yang menyebut bagaimana Syekh Muhammad Al-Maliki, maksudnya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani.
dan juga Syekh Ramdan Al-Buti. Ya, teman-teman tinggal kumpulkan aja kitab-kitabnya, dikumpulkan, berapa hadis yang sudah diteliti oleh tiap orang tadi, nanti teman-teman bisa menilai. Saya akan bilang siapa yang paling produktif. Saya bukan bahas siapa yang paling, katakan paling berilmu, itu kan subjektif Anda. Anda akan menilai secara subjektif. Oh iya, menurut saya Syekh Ramdan Al-Buti lebih berilmu. Itu kan subjektif. Saya tanya, siapa yang paling produktif? Tahu paham bedanya produktif dengan berilmu ya? Produktif apa produktif? Banyak meneliti hadis. Siapa yang paling banyak? Sudah, gitu saja. Iya kan? Coba akui, jangan ditutup-tutupi. Akui secara insaf, adil, secara produktif loh ya. Berapa ribu hadis yang diteliti, kitab-kitabnya berapa jilid. Coba akui secara insaf. Jangan Anda tutup-tutupi. Oh, enggak, coba bandingkan mana karyanya Syekh Ramdan Al-Buti dengan segala hormat beliau rahimahullah. Atau Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dengan segala hormat rahimahullah. Coba dikumpulkan. Lalu dibandingkan dengan adil secara produktivitas. Saya nggak bahas secara keilmuan, itu subjektif Anda masing-masing. Yang pro sana ya ikut sana, yang pro sini ikut sini. Tidak akan selesai kalau seperti itu. Baik, jadi riwayat Malik Ad-Dar ini menurut dari penelitian-penelitian para masyayikh tadi yang saya sudah rangkumkan, bukan saya, betul kata Gus Abdul Wafi, bukan antum yang meneliti. Iya, tapi saya verifikasi semuanya. Saya tidak menerima mentah-mentah dari para masyayikh. Saya verifikasi satu persatu di kitabnya. Dan juga saya bikinkan seperti ini tadi. Untuk menggambarkan kepada antum lebih gampang bahwa masalahnya ada 4 di sini. Kritiknya ya. Bisa jadi kritiknya ini benar, bisa enggak. Ihtimal ya, kita bilang. Pada rojulnya tadi, pada Malik Ad-Darnya itu, pada antara Malik Ad-Dar dengan Abu Soleh, karena tidak dikenal bahwa Abu Soleh benar-benar mendengar dari Malik Ad-Dar dan dia sudah melakukan an-ana, tidak pernah ada tasrih bis sama. Kemudian juga dari Abu Soleh, Al-A'mash dari Abu Soleh. Al-A'mash dikenal mudallis, disebut Ibnu Hajar, lakinnahu yudallis, kata Ibnu Hajar. Mudallis. Maaf kalau ada suara itu. Tolong di-mute dulu. Illa falamma. Ya. Maaf, ada suara ya. Iya, teman-teman yang bilang Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Coba antum kalau di dalam bidang akademisi, itu kan dihitung benar-benar, matematis teman-teman. Coba antum hitung, matematis loh ya. Adil loh ya. Hitung berapa ribu hadis. Antum hitung semua. Syekh Al-Arnaud, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Antum hitung sebagai sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan dalam research paper di akademik, di universitas. Antum lihat, apakah secara hitung-hitungan angka Fulan lebih hebat dari Fulan secara jumlah? Yang saya bilang gitu ya. Kan kita mau menilai secara objektif dong. Dan di kampus kan harus seperti itu. Kalau hanya, oh saya Asy'ari Ustadz, saya pasti pro pada Syekh Al-Ghumari. Ya itu nggak akan selesai teman-teman. Anda akan membela beliau. Dan yang Salafi akan membela Syekh Albani. Anda. Coba didudukkan secara objektif. Seperti Anda meneliti research paper. Nggak boleh ada dimasukkan di situ emosi. Masukkan, kelompokkan, berapa jilid, berapa hadis yang diteliti. Berapa tahqiqatnya, terus kelihatan. Iya kan? Kelihatan. Lalu nanti dihitung berapa kali Syekh Al-Albani menyelisihi ulama terdahulu. Berapa kali dia menyepakati ulama terdahulu. Kan itu banyak, bisa dihitung secara angka. Sehingga Anda tidak menilai dari perasaan, tapi memang datanya ada, jelas. Bukan memframing, Al-Albani mendoifkan yang sahih, mensahihkan yang doif. Itu framing namanya. Framing. Kalau seperti itu pun terjadi pada para ulama lain, bukan hanya beliau. Bukan hanya beliau itu terjadi, pada banyak ulama lain mensahihkan yang didoifkan ulama lain atau mendoifkan yang disahihkan ulama lain. Tidak akan selesai kalau seperti itu. Makanya kita ajak, ayo kita verifikasi langsung kepada rijalul haditsnya. Sanatnya kita cek satu persatu. Terbuka, open source, semua orang bisa mengakses. Lihat. Al-A'mash di sini disebut sebagai mudallis. Dan beliau meriwayatkan secara an-anah kepada Abu Saleh. Tidak ada di situ at-tasrih bis sama'. Memang ada kritik pada, saya tidak mau bahas yang para ulama-ulama
Beliau-beliau yang sudah berjuang luar biasa ya. Entah dari kelompok A atau kelompok B atau kelompok C. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Waktu kita lebih banyak habis buat jajet, buat hal yang nggak bermanfaat. Lalu Anda bandingkan diri Anda dengan mereka. Lalu Anda kata-katai mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Hati-hati. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dan telah berlaku, kata Ibnu Asakir ya. Kata Ibnu Asakir. Dan telah berlaku adat yang terjadi dalam sepanjang sejarah bahwa orang yang mencela para ulama akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Walaupun itu menyelisih pendapatmu, walaupun kamu tidak suka, tapi kamu sampai mencela mereka, menuduh mereka dengan kata-kata fitnah yang tidak pantas, berat. Jangan-jangan sekarang hatimu menjadi keras gara-gara kamu mencela para ulama. Ini saya mohon maaf kayak menggurui ya. Tapi saya menyaksikan ini terjadi banyak. Kata-katanya lancang, dihukum oleh Allah dia. Jadi apa? Jauh dari masjid. Jauh dari menangis saat membaca Al-Quran. Jauh dari mengingat kematian. Jauh. Terjun dalam maksiat futur. Banyak seperti itu. Oke, fokus kembali kepada materi. Saya gebu-gebu kadang ya. Karena saya ngelihatnya itu problem tolibul ilm zaman sekarang. Kalau yang mau lebih detail tentang periwayatannya sudah saya tampilkan di YouTube ya, bisa dilihat di sana. Saya di sini memang lebih kepada mentakkid saja ya. Gak ada yang baru kecuali beberapa saja ya materinya. Dan mungkin nanti buka diskusi. Loh, udah jam 9 Ustaz Muawin. Baru satu ini ya. Enggak Nah, apa-apa, ini Ustaz. yang Ustaz lain-lain. tidur waktu itu Oke, juga yang nanti. lain saya singkat aja ya. Nah, yang lain saya singkat. Untuk riwayatnya Aisyah ini sudah terlihat di layar. Yang bermasalah ada tiga. Oke ya. Yang bermasalah ada tiga di sini. Dan ada yang diperselisihkan, tidak mutlak benar-benar dia itu dhaif untuk menurut semua ulama, tapi ada yang mengatakan misalnya sahih atau thiqah. Tetapi lagi-lagi problemnya bukan cuma satu. Jadi andai kata nanti ya, Gus Fulan atau Ustadz Fulan mengatakan ini tidak masalah satu, ini masalahnya ada yang dua ini. Ini masalahnya numpuk-numpuk teman-teman. Kayak tadi di sini ya. Ini masalah bukan cuma satu, masalahnya ada empat. Harus dibahas satu persatu ini dengan detail, benar-benar aman atau tidak. Kalau enggak, Ustaz taklid saja kepada tashehnya Ibnu Katsir, tashehnya Ibnu Hajar. Misalnya ya, ya kita sebut ya Ibnu Katsir, yang paling senior. Ini kalau main senior-senioran ya. Lalu senior-senioran tadi Al-Khalili mengkritik. Beliau menyebutkan dengan lafadz yuqalu, dikatakan, berarti ini lafadz sighah tamrid. Berarti ini menunjukkan ini kata-katanya lemah. Wa Abu Saleh kok sama ini ya di sini ya. Di sini sama mungkin teksnya ya. Ini saya ambil dari Maktabah Syamilah. Memperdengarkan hadis ini kepada Malik Ad-Dar. Wal Bakun yang lainnya arsalu mengatakan ini riwayatnya mursal. Alias tidak menyebut perawi di atasnya terjadi ingkitok terputusnya sanad antara Abu Saleh dengan Malik Ad-Dar. Ini pendapat atau kritik dari Al-Khalili. Yang dilemahkan di awal disebut yuqalu di sini. Wal Bakun arsalu. Yang lainnya, ini lebih banyak. Ini kan sebuah isyarat. Isyarat bahwa yang ini sepertinya lebih kuat. Tetapi beliau tidak menjazm. Lagi-lagi itu saya bilang. Berat teman-teman. Untuk banyak para ulama menggunakan kata-kata yang benar-benar jaga-jaga. Kayak Ibnu Hajar. Ketika menyebut Malik Ad-Dar itu thiqah. Beliau nggak nyebut dari mulutnya. Tetap nggak dari pendapatnya pribadi. Tapi beliau menyebut, Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Thiqat. Itu kata Ibnu Hajar. Nggak mengatakan dirinya sendiri thiqah. Gitu ya. Maksudnya Malik Ad-Dar thiqah. Enggak. Bahasanya para ulama sangat detail. Karena tidak mau menisbatkan pada dirinya, bertanggung jawabnya berat di hadapan Allah, akhirnya menyebut, Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab Ats-Thiqat. Selesai. Dilepaskan. Barang siapa telah memberikan syarat, maka dia sudah lepaskan tanggung jawabnya. Selesai. Wal bakuna arsalu. Yang sisanya yang lainnya mengatakan ini adalah riwayat yang mursal. Ada ingkita. Antara siapa? Tadi yang kita singgung. Antara Abu Saleh dengan Malik Ad-Dar. Ada kritik. Dari siapa? Al-Khalili. Sebelum Ibnu Katsir. Bukan Al-Albani yang pertama kali mengkritik. Bukan. Al-Mundhiri juga mengkritik Malik Ad-Darnya sendiri. Al-Haythami juga mengkritik Malik Ad-Darnya sendiri. Bukan Al-Albani yang pertama kali mengkritik. Mohon saya ini ulang-ulang karena Gus Abdul Wafi memframing itu. Kita tidak main framing-framingan, Gus. Kita main katanya mau ilmiah. Ini saya tunjukkan ilmiah.
Iya kan? Maunya ilmiah, ini saya tunjukkan, ilmiah. Ini saya tandai warna kuning biar kelihatan. Saya juga bukan, istilahnya disebut dijuluki Muki bin Albani itu. Astagfirullah. Ada aja julukan-julukan. Kita menukil seorang syekh itu tidak selalu berarti saya mengambil semua pendapatnya. Dan Anda yang menukil seorang syekh pun tidak mampu mengikuti semua pendapatnya. Kita coba cek yang di sini ya. Saya kembali kepada ucapannya Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar, isnaduhu sahih dan isnaduhu qawiyun, apa namanya, jayyidun qawi, dalam kitab Musnad Al-Faruq punya Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir juga mengatakan ini kalau nggak salah dalam Al-Bidayah wan Nihayah bi isnadin sahih. Ibnu Hajar juga mengatakan sang serupa. Dan ini juga dinukil sebenarnya dalam kitabnya Ibnu Shalah, Muqaddimah Ibnu Shalah. Ibnu Hajar menyebut, Ibnu Shalah menyebutkan juga di syarah juga sama Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat, juga di syarah juga sama Ibnu Katsir dalam kitab Al-Ba'its Al-Hadits. Kan sudah disebutkan di situ semuanya. Bahwa hadis yang sahih sanadnya itu bukan bermakna selalu hadisnya sahih. Ini, antum baca ini. Saya nukilkan gini pakai Maktabah Syamilah biar semua bisa akses kan. Nih, hadza haditsun sahihul isnad duna qaulihim haditsun sahih. Beda. Bilang sanadnya sahih beda dengan athar atau hadisnya sahih. Ini kebetulan bukan hadis ya, teman-teman. Ini jangan salah ya. Malik Ad-Dar ini riwayatnya bukan hadis. Ini athar. Itu pun masih debatable apakah dia takrir dari Umar atau tidak. Ditakrir atau tidak. Itu pun adalah riwayat mimpi. Mimpi. Yang terjadi ini mimpi. Itu pun yang meriwayatkan, orang yang meriwayatkan mimpi ini tidak disebutkan namanya. Yang menyebutkan namanya orangnya itu ijma' kadzab. Sudah? Sudah lumayan itu ya. Hah. Antum kelompokkan masuk jenis dalil apa di usul fikih. Ini yang suka menuduh misalnya pengikutnya Syekh Albani tidak tahu usul fikih. Wes, model riwayat ini masuk dalil usul fikih apa? Saya tanya begitu kan? Apa? Jenis dalil apa ini? Coba dicek. Bahkan di dalam madhab Syafi'i pendapat sahabat itu bukan dalil, kecuali yang di madhab Qadim ya, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Madhab Jadid bukan. Yusta'nasu bihi walakin la yustadallu bihi. Lil isti'nas la lil istidlal. Itu kalau qaul sahabi dalam madhab Syafi'i yang Jadid ya kan? Ayo sekarang, ini mau dimasukkan dalil apa di usul fikih? Saya tanya. Katanya suruh, apa namanya, dalil itu bukan Quran dan Sunnah saja dan ini dan ini. Sekarang yuk praktekkan usul fikihnya gimana? Itu nanti saya juga rencana mau bahas ya. Kesalahan-kesalahan metodologis ya nggak tahu kalau waktunya ada ya. Di apa namanya? Di YouTube saya kesalahan-kesalahan metodologis secara usul fikih pada istidlal seputar tabarruk. Baik. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Ibnu Katsir. Tadi nyambung Ibnu Katsir nih ya. Nyambung. Tapi Ibnu Katsir menyatakan sanadnya sahih Ustaz. Tadi sanadnya sahih belum tentu maknanya seluruhnya sahih alias atharnya sahih. Beliau cuma mensahihkan sanadnya, terutama tadi yang kita sebut sebagai sanad adalah jalur dari Abu Muawiyah ke A'mash ke Abu Saleh ke Malik Ad-Dar. Selesai di situ. Itu yang disebut sanad karena rojul ini masuk dalam matannya kan? Iya. Ternyata, wah ini yang paling ditutup-tutupi. Ini. Ini dalil yang paling besar ini. Bukan dalil ya, hujjah. Bukan dalil kan ini ya. Perkataan ulama soalnya. Perkataan ulama itu bukan dalil teman-teman. Masih banyak yang debat. Ulama, perkataan ulama dalil apa bukan, dalil apa bukan. Antum carikan di kitab usul fikih mana ucapan ulama itu dalil. Carikan, tunjukkan. Kitabnya judulnya apa, halaman berapa, jilid apa. Di mana ada ucapan ulama menjadi dalil di dalam metodologi usul fikih. Tidak ada. Kalam ulama itu bukan dalil. Tapi yusta'nasu bihi. Lil isti'nas, bukan lil istidlal. Untuk barengi. Agar pemahaman kita benar. Tapi bukan untuk berdalil. Bukan jadi dalil sendirian. Seolah-olah wahyu turun dari langit. Ya bukan memang. Ya bukan memang lah. Monggo silakan ngomong di sini berdua. Terus apa kalau bukan? Nggak apa-apa. Ya memang bukan kan? Lihat pemahamannya Ibnu Katsir. Coba lihat pemahaman Ibnu Katsir. Antum lihat. Beliau meringkas kitab Al-Istighatsah.
Punya siapa? Punya gurunya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Membantah Al-Bakri dalam masalah istighatsah dengan selain Allah, alias yang dimaksud di dalam pemahaman makna dari hadis Malik Ad-Dar atau athar Malik Ad-Dar untuk berdoa, wahai Rasulullah. Berdoanya dengan wahai Rasulullah, bukan lagi wahai Allah. Walaupun maknanya di situ di dalam hadis atharnya tadi belum tentu ke sana. Tapi belum tentu ke sana maksudnya masih debatable. Masih bisa diperdebatkan tentang diroyah. Ya. Tapi kita nggak membahas ke sana. Tapi Ibnu Katsir sendiri menolak yang namanya istighatsah dengan selain Allah. Dipertegas dengan beliau merangkum bukunya Ibnu Taimiyah karena saat itu bukunya Ibnu Taimiyah dilarang di mana-mana. Beliau rangkum, beliau masukkan dalam kitab tarikhnya. Tuh, saya buktikan di sini ya. Sini, hadza nasu itu ada nanti di teman-teman bisa cek ya. Ketika aja talkhis kitabul istighatsah nanti muncul PDF-nya, teman-teman baca semua itu isinya membantah Al-Bakri yang membela istighatsah melalui Rasulullah yang sudah wafat. Oke. Jadi Ibnu Katsir mensahihkan sanadnya bukan berarti benar-benar membela seperti yang Anda fahami. Jelas ya? Oke. Jadi tegas sekali bahwa sanadnya sahih tidak selalu maknanya itu yang dimaksud atau keseluruhan atharnya berarti benar-benar sahih. Apalagi itu tadi riwayatnya mimpi, kemudian mimpinya itu dari seseorang yang tidak dikenal namanya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi sudah kita sebutkan kumpulan kelemahannya, teman-teman. Saya kayaknya kayak menggebu-gebu banget ya, nggak kayak biasanya ini. Ya udah, mohon maaf ya, saya kalau kata-katanya ngangkat suara. Tapi saya terbuka kalau ada yang mengkoreksi. Ini udah jam segini Ustadz Muawin ini. Saya lanjut ya ini. Enggak apa Ustaz, kalau emang masih mau lanjut dulu. Nanti kalau emang mau dibuka sesi tanya jawab, pemateri biasanya yang memulai gitu, nanti kami Oke, saya pilih yakin nanti. nggak ada yang mau bahas yang athar-athar lain. Soalnya athar-athar yang lain Ustaz. lebih parah loh lemahnya. Antum mau didiskusikan yang athar lain ini lebih parah, parah banget. Kalau kita bahas yang lain kayaknya udah apa jalurnya yang mau dibenarkan gitu ya. Saya tadi udah tunjukkan nih versi ringkasnya aja ya. Nih, teman-teman lihat masalahnya di sini bukan masalah ya, kita sebut saja ya masalah itu benar juga kata-kata masalah ya. Tapi makna masalah di bahasa Indonesia kan bisa dua tafsiran. Poin yang terkritik di sini ada tiga orang ya. Kemudian di atharnya Fatimah ini sudah yang paling lemah sekali ya riwayatnya karena banyak ingkitok di sini. Terjadi dua ingkitok atau tiga. Kemudian juga di sini antara Muhammad bin Musa dengan Umar ibn Syahin. Kemudian yang di antara ahlul baitnya di sini juga ada ingkitok. Belum lagi yang lain-lain ya. Saya sudah jelaskan di dalam PowerPoint yang teman-teman bisa download di YouTube saya. Sudah saya bebaskan untuk siapapun download supaya siapapun bisa mengkritik. Saya tidak anti kritik, teman-teman. Siapapun mau mengkritik boleh. Antum kirim DM caci maki saya enggak masalah. Nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah gak caci makinya ya. Nah, riwayat Abu Ayyub ini pun juga secara diroyah juga saya sudah singgung ya. Ini yang riwayatnya Fatimah, secara diroyah itu bukan tabarruk yang dimaksud. Ini orang wajar seperti yang terjadi pada orang kalau sedih ditinggal orang meninggal. Persis seperti itu. Ini juga yang riwayatnya Abu Ayyub, tidak ada ritual-ritual khusus yang dilakukan. Tidak ada. Bukan ritual, seperti yang terjadi di lapangan. Antum mungkin nyangka bahwa saya orang yang tidak pernah terjun di lapangan. Saya tinggal di dekat makam seorang wali songo 6 bulan. Tidur di dekat situ. Beneran. Saya sehari-hari di sana. Saya dulu juga melakukan tindakan-tindakan pengkultusan kuburan semuanya. Saya lakukan. Saya hadir di acara-acara besar, saya hadir. Saya dulu di situ. Di pondok tertua yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Oh, malah saya sebut ya. Ya nggak apa-apa. Saya di sana. Saya melihat prakteknya masyarakat. Saya mendengar apa yang mereka baca. Doa-doa yang kemudian di sana disebut mintanya kepada penghuni kubur. Rijalallah, syair Rijalallah disebut dalam manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tanya, apa dalil yang sahih dari Quran dan hadis yang menyuruh kita membaca doa seperti itu? Minta kepada selain Allah.
Di mana dalilnya? Tapi itu malah bahas yang lain ya. Nah, kembali ke sini. Praktek-praktek itu tadi, tidak ada kita temukan seperti itu. Dalam perbuatannya Fatimah, tidak ada. Dalam perbuatannya Abu Ayyub yang Anda nukil, tidak ada. Tidak ada. Coba lihat, secara Anda buka mata dengan terbuka lebar dan melihat apakah ada model ritual tadi di dalam riwayat-riwayat ini. Ritual-ritual yang Anda ada-adakan itu. Dengan penyembelihan di kubur. Dengan ini, dengan itu, perayaan, dihias sekian macam. Versi yang sekarang yang Antum lihat itu. Saya nggak bicara tentang teori-teorinya saja, tapi praktek di lapangannya. Apakah sama dengan praktek para sahabat yang Anda nukil, yang Anda jadikan dalil ini? Sama nggak? Sama nggak? Coba adil bersikap. Nah, kita lihat juga di sini ya, riwayatnya bermasalah. Jadi Daud bin Abi Soleh ini ada kritik, dan ada dua versi. Ada versi dari Katsir bin Zaid, dan Katsir bin Zaid juga ada masalah di hafalannya, ya. Sehingga ada dua versi beliau. Ada satu riwayat yang meriwayatkan dari Daud bin Abi Soleh, dan ada riwayat beliau dari Al-Muttalib bin Abdillah. Jadi di Katsir bin Zaidnya juga ada problem. Nanti selalu tadi saya bilang ya, jangan termakan framing selalu. Ini diriwayatkan di kitab ini, di kitab ini. Iya teman-teman, ujungnya di sini porosnya ke sini nanti. Porosnya semuanya ke Katsir bin Zaid. Ini porosnya apa bahasa Arabnya? Al-Madar. Madarul haditsnya ini di sini. Madarul haditsnya di sini. Ini kan di sini problemnya nantinya. Yang bisa dilihat kritik-kritik para ulama tentang Katsir bin Zaid, Daud Abi Soleh. Nah, saya gampangkan buat antum, nanti antum bisa teliti sendiri ya. Atau melihat dari yang saya tampilkan di sini. Saya sudah tampilkan semuanya ya. Teman-teman bisa lihat di sini di jalur sanadnya Daud Abi Soleh tidak bisa dijadikan hujah kalau sendirian. Ya. La yu'raf, walaupun Ibnu Hajar menilainya makbul, tapi Adz-Dzahabi menilainya la yu'raf. Dan ini Masya Allah Ibnu Hajar sangat insaf dan menyebutkan qara'tu bi khaddi Adz-Dzahabi la yu'raf. Kemudian juga apa maksudnya makbul yang dimaksud Ibnu Hajar? Kalau kita lihat di dalam Tabaqah Sadis yang beliau sebut, dia tidak memiliki riwayat kecuali sedikit. Dan ini ya, teman-teman bisa lihat nih. Nih. Haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Yang ini di kitab Taqribut Tahdzib kalau nggak salah. Yang ini Tahdzibut Tahdzib beda ya. Yang ini Taqribut Tahdzib. Teman-teman bisa lihat di Tabaqah Sadisah nanti dilihat haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Asal ada mutabaah. Kalau nggak ada mutabaah berarti dia orangnya lemah. Ini contoh kita praktekkan di sini ya. Daud bin Abi Soleh. Oke? Di sini apakah ada mutabaah? Tidak ada. Katsir bin Zaid sendiri ini kelihatan loh, satu ada dua. Enggak, ini satu orang nih. Warna kuning satu orang nih. Katsir bin Zaid. Sendirian. Tidak ada mutabaah. Monggo mungkin ada sanad yang belum saya baca. Teman-teman kirimkan di kolom chat ya. Ada Ustaz, riwayatnya Ustaz. Antum masukkan di sini. Terus nanti tak masukkan di sini ya. Ada sanad. Tapi beliau sendirian. Tidak ada mutabaah. Gimana? Ini ada yang bilang perkara agama yang furuk ini harus qat'i. Loh enggak, saya bukan bahas yang furuknya. Kalau furuknya itu kan yang ngusap-ngusap. Contoh, saya misal ngusap-ngusap batu nisan kuburan. Apa terus langsung berbuat hal-hal yang dilarang? Kan enggak. Atau langsung dibilang bid'ah, haram, kufur, syirik. Enggak, cuma ngusap-ngusap. Makanya disebut makruh. Cuma ngusap-ngusapnya. Itu furuk memang, furuk. Yang disinggung oleh para ulama apabila dia menjadi perantara kesyirikan. Monggo tonton video saya membahas bagaimana pengkultusan kuburan di dalam tradisi Yahudi. Saya bahas di situ dengan lengkap. Di tradisi Yahudi itu orang yang disucikan itu dijadikan perantara antara dia dengan Hashim. Hashim itu nama Tuhannya. Jadikan perantara. Karena kalau doa sendiri tidak dimustajabkan, katanya mereka. Kalau mau cepat mustajab, cepat dikabulkan doanya, datang ke kuburan orang yang diagungkan. Ada 3 tempat yang mereka agungkan sangat tinggi. Kuburan Rachel. Kuburan Rachel ini adalah kuburannya istrinya Nabi Yakub yang punya anak Bunyamin dan Yusuf.
Kemudian yang kedua, tembok ratapan alias tembok sisa bait suci yang dibangun Solomon. Yang ketiga adalah Goa Marhelah, apa namanya lupa saya itu ya. Pokoknya di situ dikubur Nabi Ibrahim, terus juga Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan istrinya Sarah, dan juga istrinya Nabi Yakub yang satunya namanya Leah. Kemudian istrinya Ishak saya lupa siapa. Rebeka. Dikubur di situ semua. Itu jadi tempat pengagungan, pengkultusan kuburan oleh orang-orang Yahudi, diusap-usap, dinyanyikan ini dan itu, dibacakan ayat-ayat, dan doa melalui perantara nabi-nabi. Yang persis disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari. Gimana? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa artinya? Oh, bukan Ustaz, masjid maksudnya tempat sujud, dijadikan tempat sujud. Nah, itu orang Yahudi ngapain terus? Itu kuburan para nabi mereka, diapakan sama mereka? Ya itu yang dimaksud sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau apa lagi maknanya? Mau apa lagi maknanya? Antum cari tafsir yang lain, ditakwil lagi, cari yang lain caranya. Iya, Hashim itu Allah, betul. Hashim itu yang dimaksud Allah. Kata mereka maksudnya ya Tuhan, Tuhannya Nabi Ibrahim, Hashim. Baik, jadi ini riwayatnya tadi sudah terkritik, kita sampaikan ya, Katsir bin Zaid juga diperselisihkan, apalagi dia ada ittirab, terjadi ittirab di sini, walaupun kecil ittirabnya ya. Yang benar itu dari Abu Daud bin Saleh atau dari Abdul Muthalib bin Abdillah. Kemudian juga, maaf, salah saya tampilkan. Salah nampilkan, nah baik. Mutaba'ahnya jalur At-Tabarani juga lemah. Nah ini saya jelaskan juga semua kelemahannya di situ ya. Saya nggak perlu ulangi lagi deh, karena teman-teman bisa lihat di video saya. Saya di sini hanya menambahkan apa yang belum saya masukkan di dalam video YouTube ya. Yang riwayatnya Ibnu Umar, ini saya jelaskan di video khusus. Saya mengkritik Ustadz Faris Baswedan tentang riwayat Imam Ahmad bin Hambal, apakah beliau benar melegalkan istilahnya tabaruk dengan kuburan. Saya singgung di situ karena ini yang menjadi topiknya, karena prakteknya Ibnu Umar tidak seperti itu. Kemudian di framing lagi saya ya, dipotong video saya, dibilang itu Ibnu Umar mengakui tabarruk. Loh, maksud saya itu, kalau memang Ibnu Umar itu tabarruk, kalau memang maksudnya ya, mungkin kata-katanya juga kurang lengkap saya. Itu adalah dengan bersikap berdiri jauh dari makam, mengucap salam, selesai. Ada Ibnu Umar berucap, ya Rasulullah, saya minta tolong ya Rasulullah. Ada enggak? Mana riwayatnya? Mana riwayatnya? Apakah seperti cara Anda bertabarruk yang Anda maksud? Atau ternyata tidak sama dengan caranya Ibnu Umar? Iya kan? Ayo adil, bersikap adil dong. Jangan sembunyi. Bersikap jujur kalau katanya Gus Wafi. Ayo mana jujur? Ayo Gus jujur Gus. Ayo jujur. Di mana Ibnu Umar mengucap ya Rasulullah yang dimaksud di dalam hadis itu? Ada Ustadz yang riwayat, oh yang tergilir itu. Nanti dibahas lagi itu. Poin lain itu. Nyambung yang lain lagi. Ini riwayatnya Imam Malik. Sebenarnya yang paling penting riwayatnya Imam Malik. Dan ada jalurnya Abu Ya'la yang beda. Bukan riwayatnya Imam Malik, dari Abdullah bin Zakwan. Tapi Abdullah bin Zakwan bermasalah. Riwayatnya Imam Malik ini Muhammad bin Imran dan ayahnya ini majhul. Walaupun yang versi salah satunya yang Ibnu Hajar menyebut tidak majhul. Salah satunya tapi ya. Tapi tetap salah satunya majhul. Nanti ujung-ujungnya hafal kita. Hafal sekali. Apa hafalnya? Hafalnya adalah pokoknya kalau ada Al-Hakim pasti dinyatakan sahih. Atau ada Ibnu Hibban, ini hadis sudah disahihkan Ibnu Hibban. Kami lebih percaya kepada Ibnu Hibban daripada Anda. Selalu gitu caranya. Balik ke awal itu ya. Contoh ini ya. Riwayatnya Abu Ayyub. Ini hadis diriwayatkan Al-Hakim. Tunggu aja nanti muncul kan videonya Gus Ajir. Ntar lagi muncul nanti ini. Tanggal berapa itu? Katanya mau muncul. Nanti muncul. Pasti akan berkata seperti ini. Apa? Kami lebih percaya kepada tasihnya Al-Hakim daripada ucapan antum, Ustaz. Saya di sini bukan ngomong sendiri. Di sini ada riwayat-riwayat para ulama rijalul hadis dan ulama-ulama lain juga. Ini mau disembunyikan kemana ini? Apa terus semua yang disahihkan oleh Al-Hakim semuanya hadis sahih? Apa terus semua yang disahihkan Ibnu Hibban semuanya hadis sahih? Tanpa kita cek benar-benar. Di mana penelitian ilmiah Ustadz kalau gitu? Ditutup saja semua sudah. Al-Hakim riwayatnya maksum semua, benar.
Kita tutup saja. Tidak usah ada penelitian hadis lagi kemudian. Ibnu Hibban semua riwayatnya sahih, sudah selesai sahih. Kan tidak seperti itu dalam menilai. Lihat di sini, kita teliti satu persatu. Oh iya, Imran Al-Ansari majhul. Muhammad bin Imran Al-Ansari majhul. Nanti didiskusikan. Apakah kami mengarang sendiri? Enggak. Ada nukilannya. Ada nukilannya. Lihat di sini. Bahkan yang dinukil ini Ibnu Abdul Bar ya. Ini kan disinggung sama Gus Ajir. Ibnu Abdul Bar itu menyimpulkan bahwasanya tabaruk dengan athar solihin itu boleh. Teman-teman yang sering baca kitab syarah hadis, contoh Tuhfatul Ahwadhi misalnya, atau Aunul Ma'bud. Oh jangan saat itu syarah-syarah Wahabi, cari yang lain apalagi. Cari syarah yang lain yang bukan Wahabi misalnya. Cari. Nah, walaupun itu ulama-ulama India ya, entah disebut Wahabi atau enggak tahu. Nah, pokoknya dibuka saat mereka mengkritik sanatnya. Mereka sebut sanatnya ini dhaif, lemah. Apakah mereka diam saja, tidak mengambil kesimpulan hadis? Mesti dikasih. Udah, ini riwayatnya lemah, enggak usah ada kesimpulan. Enggak, mereka akan sebut kesimpulannya. Apa maksudnya? Sering ini terjadi di dalam ucapan para ulama. In sahhal hadis. Andai kata hadisnya sahih. Kadang ya enggak disebut, enggak perlu. Orang sudah ngerti. Ya kalau hadisnya sahih mesti gitu. La Ibnu Abdil Bar sebelum menyebut kesimpulan sudah memberikan isyarat. La a'rifu Muhammad bin Imran hadza illa bihadzal hadis. Tidak dikenal kecuali dengan hadis ini saja. Dan ayahnya aku tidak tahu yang mana dia. Apakah Imran bin Hibban atau Imran bin Sawad. Nah, isyarat ya. Tapi bisa juga di sini antum kritik. Cuman memang Az-Zahabi juga menyebutkan bahwa dia majhul. Az-Zahabi yang menyebut. Abdullah bin Tawkan tadi sudah kita sebut ya. Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar tapi nggak pernah ketemu. Keputus sanadnya. Jadi riwayat-riwayatnya ini bukan cuma satu masalahnya teman-teman. Dan saya tidak heran yang membalas kritikan saya tidak ada yang berani bahas yang lain-lain ini. Paling Gus Ajir yang berani. Semuanya fokus kepada riwayat Malikud Dar. Karena ini yang paling enak pembelaannya. Soalnya banyak yang mensohhikan. Maksudnya ulama-ulama terdahulu. Tapi sudah kita singgung tentang ilah-ilahnya. Wallahu a'lam wa alam. Saya mohon maaf dari kata-kata yang mungkin menggebu-gebu karena terbawa emosi, wajar ya. Semoga itu bukan karena emosi pribadi. Dan semoga yang kita lakukan di majelis ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun perbedaan pendapat kita, apapun afiliasi kita, pada akhirnya kita semua kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, tolong dikoreksi. Dan kalaupun kita tidak menemukan ujung kesepakatan, pada akhirnya minimal Anda tidak berkata-kata yang buruk kepada orang yang berbeda dengan Anda. Mungkin Anda tetap meyakini apa yang Anda yakini benar. Tapi tolong jangan mengucapkan kata-kata buruk. Itu pesan saya. Semoga dari tadi saya tidak mengucapkan kata-kata buruk ya untuk Gus Ajir, Gus Abdul Wafi, Ustadz Faris, atau Gus-Gus yang belum disebut. Saya tidak mau hal ini menjadikan saya mencela muslim yang lain. Dan saya juga tidak setuju secara terus terang kepada cara dakwah YouTuber-YouTuber, bukan hanya satu soalnya ya, dan konten kreator yang melakukan editing-editing tidak jelas, atau seperti yang dilakukan, mohon maaf, YouTuber Harry Pras. Saya tidak setuju dengan cara dakwahnya, saya terus terang. Semoga cara dakwahnya tidak seperti itu, dengan cara-cara menjelek-jelekkan. Saya tidak setuju dengan cara itu. Saya terus terang kepada teman-teman. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tegang teman-teman ya. Kita balik lagi agak nyantai dulu. Soalnya nggak ada kopinya ini makanya ngopinya kurang kental katanya. Kalau mau ngopi yang enak katanya di deket-deket itu ya. Deket-deket netanya, tit, ya gitu ya. Baik. Silakan. Ngopinya sama netanya, tit. Nah, itu enak itu ngopi di situ katanya. Kenapa? Baik, Baik.